Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Pagi ini hari Senin di awal pekan, hari ke-11 dari bulan Juli. Saat ini di tempat kami menunjukkan pukul 5.57 waktu Indonesia Barat. Artinya pukul 6 kurang 3 menit dari sekarang. Di pergerakan awal kita lihat ini pergerakan diawali dari tekanan ke bawah, seller menekan hingga di 17.40, kemudian ditolak ke atas hingga didominasi oleh bullish. Melihat histori sebelumnya, perhatikan di hari Jumat kemarin naik turun dengan posisi datar, tidak ada tren di sana, maka ini masih di fase konsolidasi. Dari 2 hari terakhir masih berada di area konsolidasi, sehingga nanti market masih akan diperkirakan masih naik turun di range antara high dan low-nya di 2 hari terakhir. Ketika masih berada di dalam, maka diperkirakan masih akan naik turun seperti hanya yang hari Kamis kemarin. Sudah kita perkirakan dia akan bergerak berada di antara dua-duanya ya, berada di antara high dan low-nya. Dan ternyata meskipun sempat menekan ke bawah, tetapi ternyata ditolak dan ditutup di atas. Sempat bergerak ke atas, ternyata ditolak dan ditutup di bawah, dan berada persis masih di area konsolidasi. Hari ini pun akan berpotensi sama, punya kekuatan yang sama, yang berimbang, sehingga hati-hati ketika kita mengambil target yang lebih besar ya, karena ini akan bergerak naik turun sekitaran ini. Bergerak breakoutnya pun masih cukup jauh, sehingga harus benar-benar kita hati-hati ketika kita mengambil target-target yang lebih besar. Kita bisa manfaatkan pergerakan-pergerakan yang ada dengan manfaatkan entry point dengan target yang tentu lebih kecil ya, kecuali kita sudah alokasikan untuk swing ya. Karena kita banyak menggunakan day trading, untuk 1 hari kita batasi maksimal jam 12 malam kita clear posisi, maka targetnya harus sesuai dengan kondisi yang ada. Namun demikian bukan berarti di konsolidasi ini kita tidak ada peluang, kita tidak bisa manfaatkan ya. Kita bisa mengambil break di antara kecilnya, ada high kita taruh di atasnya high. Setidaknya ketika nanti naik masih ada peluang berada mendekati level psikologis di atasnya, kemudian termasuk juga di bawah. Ini ada low-nya, di sini ada low hari ini, kemudian kita taruh di bawahnya untuk targetnya di level di bawahnya lagi, sehingga ketika targetnya sekitar 300-an masih terjangkau di sana. Diawali dari buy stop di sana, buy stop di 1746.42. Kita bisa manfaatkan di sini, nanti targetnya mendekati level puncaknya di sini, atau paling tidak terdekat di sumbunya di sini ya. Ada sekitar 264 atau pada harga 1749, sekian. Diingat masih pagi, perjalanan candle kita amati, kalau hanya kecil-kecil kemudian sudah tersentuh profit meskipun belum terlalu banyak, belum sesuai target utama, hati-hati, kita bisa segera exit dulu, memastikan profit sudah kita kantongi dengan baik ya. Nanti selanjutnya kita bisa melihat lagi peluang berikutnya. Sekali lagi, kita tidak pernah tahu market ini mau bergerak kemana, sampai di mana. Ya, boleh-boleh saja kita membuat satu proyeksi nanti akan bergerak sekian. Tetapi ketika terlalu jauh target yang kita buat, ya tentu harus kita siapkan untuk swing tradingnya. Ya, karena untuk 1 hari akan cukup berat. Misalnya targetnya berada di ujung atasnya.
atau sekitaran 2000 sekian. Kan kalau untuk di trading target yang sekian sudah terlalu jauh, maka harus menyesuaikan dengan targetnya. Kemudian untuk yang di bawah ya, kita bisa menempatkan sell stop di sana di 1738.99. Target terdekat nanti mendekati banyak penolakan ini atau sumbu yang ada di sana sekitar 400 sudah lebih dari cukup. Kalaupun paling bawah nanti mendekati yang banyak ditolak di sana. Nah, ini banyak ditolak di situ. Sehingga kalau kita tarik kira-kira berada di kisaran 600-an atau di harga 1732, sekian. Kemudian target mungkin nanti menyesuaikan atau sesuai dengan ukuran kita. Kemudian resiko bagaimana kita mengukurnya ya. Sekali lagi resiko kita bisa gunakan perbandingan yang hampir sama dengan targetnya ya. Kalau targetnya di atas 200 atau 300 boleh kita gunakan batasan yang mendekati sama. Intinya tentu harus lebih besar yang target daripada resikonya. Apakah kita menggunakan SL dan TP? Silahkan dipilih. Apakah suka dengan apakah cocok dengan stop loss dan take profit, atau bisa kita gunakan pending order di bawahnya dengan sell stop mungkin dengan jarak 300 250 yang kira-kira menjadi aturan main kita seperti apa. Atau kita awali dengan mungkin ditargetkan berapa, kemudian SL-nya ditaruh berapa, kemudian nanti menyesuaikan dengan dinamika yang ada. Kenapa kita tidak selalu menggunakan SL dan TP? Biar teman-teman juga nanti fleksibel menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Tidak bisa yang menjadi dasar adalah ukuran saya, misalkan saya menggunakan 600 di sana, kemudian SL-nya 300. Tentu belum tentu nanti sesuai dengan gaya trading teman-teman. Ini hanya satu bentuk dari pemetaan kecil saja, tidak harus diikuti. Minimal di pagi hari, diawali dari bukaan ini setidaknya ada peluang, ada potensi di sana. Market kalau tidak naik ya turun di pagi hari. Ya hanya saja kalau kita menempatkan terlalu jauh, nanti tersentuh balik lagi. Maka kita tempatkan satu yang agak dekat dari bukaan, dari high dan low-nya hari ini. Kemudian targetnya nanti di level psikologisnya masih ada ya, di wilayah pentingnya, di support resistennya juga masih ada, sehingga ada peluang dan masih ada potensi di sana. Cenderungnya lebih kemana? Nanti kalau kita bicara cenderung, oh ini masih akan turun, begitu koreksi naik saja sudah berkomentar, wah analisanya tidak ada yang valid, analisanya tidak ada yang akurat ya. Katanya turun, ternyata malah naik. Karena yang ada di kepalanya tidak pernah tahu, tidak pernah memahami bagaimana recovery itu dijalankan, bagaimana manajemen risiko itu dijalankan. Hanya diracuni dengan entry SL dan TP-nya, dan mungkin yang dia terima analisa itu cari yang pas, yang tepat ya. Bagi yang dilakukan mungkin hanya berapa kali dia tepat dan sebagainya, sudah menganggap itu sebagai analisa yang valid. Padahal analisa yang valid itu hanyalah faktor kebetulan. Di dalam pasar itu analisa yang valid adalah faktor kebetulan, tidak ada yang valid. Kalaupun tepat, itu hanyalah faktor kebetulan, kita lagi beruntung saja. Kalau kita hanya berpikir bagaimana cari yang tepat, maka seterusnya tidak akan pernah ketemu nanti. Suatu saat ketika analisa kita salah, berbalik, nanti kita akan kesulitan untuk mengatasi. Satu kali kesulitan, berikutnya nanti bisa menurunkan mental kita, psikologi kita bisa jatuh. Akhirnya berpikirnya tidak bisa jernih, tidak bisa logis,
yang ada adalah balas dendam. Karena bisa saja market ini setelah turun panjang, datar, kembali turun atau bahkan akan kembali mulai naik lagi. Potensi semuanya ada. Tidak usah kita menebak nanti akan turun sampai panjang dan kita ikuti. Nah, kalau kita menggunakan swing tidak masalah. Yang jadi masalah karena gaya yang banyak digunakan teman-teman adalah yang day trading. Sehingga kalaupun nanti misalnya masih akan turun tapi masih dalam batas yang wajar, berada di area levelnya, kemudian setelah itu bisa jadi nanti kembali naik. Jadi naik dan turun itu bisa jadi koreksi, bisa juga nanti mulai reversal dan sebagainya. Tergantung bagaimana gaya trading kita, tipe trading yang kita ambil. Kalau kita day trading, koreksi kecil sudah dianggap turun padahal hanya koreksi di dalam tren yang besar misalnya. Atau sebaliknya ketika turun panjang, ini koreksi naik sedikit, masih berada di wilayah koreksi dianggap mau pembalikan. Sehingga selalu nanti komentar, katanya turun, ternyata naik. Karena tidak pernah tahu, karena tidak pernah ada di dalam pemikirannya bagaimana cara kita menyelesaikan, bagaimana cara kita merecovery, meminimalisir bagaimana kalau kita sudah entry dan rugi. Yang ada diingat, dipikir kalau trading itu kalau sudah entry sesuai. Cari kitab dimanapun, cari referensi dimanapun tidak akan pernah ketemu. Walaupun seorang ahli yang membuat satu referensi. Berpedoman pada pola candle pun tidak bisa. Berpedoman pada satu indikator pun tidak akan pernah bisa. Karena itu hanya probabilitas. Sehingga harus disadari dalam trading tidak ada yang pasti. Kalau kita sudah menentukan entry point kita, maka sudah siap dengan resiko, sudah siap dengan recovery kita. Batasan kita harus jelas, itu aja sudah. Tidak seorang pun bisa memahami secara pasti kemana arah selanjutnya. Kenapa kita harus mempelajari analisa? Ya, karena kita mau lihat jejak-jejaknya. Jejak yang ditinggalkan minimal untuk menentukan probabilitas kemungkinan terbesar harga yang bergerak ke depannya. Itu pun harus ada batasan karena tidak tahu nanti naik dan turunnya sampai sejauh mana. Ya, kira-kira itu mungkin biar kita nanti tidak hanya terjebak di dalam pemikiran analisa harus tepat, analisa harus valid dan sebagainya ya. Tidak ada. Kalaupun ada pemikiran seperti itu silakan tinggalkan dunia trading daripada habis semua kita nanti. Ya, modal kita daripada habis, harta kita terkuras habis. Karena mindset yang salah. Baik, kita lanjut. Ketika ini bergerak datar ya, nanti dia bergerak kisaran di antara high dan low-nya 1752 dan 1727 ya, kisarannya akan bergerak di antara itu. Akan lebih kuat dia ketika nanti break di sana. Akan lebih kuat ketika break di level terdekatnya. Namun demikian juga perhatikan nanti kemampuan harian, range hariannya ya. Berada di wilayah naik, nanti harus kita uji lagi ya. Minimal di area retracement-nya itu di area ini. Sehingga ketika bergerak naik, kemungkinan besar apakah mampu nanti berada di angka 3000 sekian ya. Kalau melihat historinya dari 2 hari yang lalu masih belum ya. 2 hari yang lalu hanya sekitar 2000-an ya. Kemudian di mana lagi kita bisa menempatkan ya? Nanti tunggu di antara ini lebih dominan. Kalau dia breakout di bawah akan cenderung kuat ke bawah, akan cenderung turun lagi. Sebaliknya breakout di atas akan mulai bergerak naik dengan kita uji di area retracement-nya. Kenapa sulit sekali? Ya, itulah trading ya. Mungkin tidak semudah yang kita bayangkan kita entry langsung profit besar, Terkadang kita membuat perkiraan masih banyak meleset, apalagi kita hanya mengikuti candle yang ada, hanya mengikuti pergerakan yang ada, ya tentu akan tambah lebih kacau nanti kitanya ya.
Bisa jadi kita punya style seperti itu ya, tapi kalau kita benar-benar melihat kondisi yang masih datar, kita masuk di sana, ya yang jadinya kita scalping nantinya. Masuk dengan posisi yang cepat, kemudian entry juga dengan cepat, mengambil peluang kecilnya, mengambil pip kecilnya. Kalau kita menggunakan swing yang jaraknya agak jauh, nanti butuh waktu yang lama ya. Baik, selanjutnya di atas ini bergerak di kisaran berapa sekian ya. Kita fokus di kembalikan ketika nanti dia sudah bergerak kuat di sana ya, minimal mendekati levelnya dulu. Kita bisa tempatkan untuk limitnya di sini ya, sell limit dulu di 1772.54. Mengingat ini konsolidasi sehingga cukup sulit juga kita menentukan entry point kita, dan mendekati level dengan range yang kecil ya. Ini kita bisa gunakan buy limit di 1727.92 ya. Mungkin hanya kecil kita buat ini ya, nanti kita update lah, kita nanti akan selalu melihat dan monitor bagaimana perkembangan terkininya. Ketika dia bergerak kuat naik, selalu ada petunjuk ya, selalu ada jejak yang ditinggalkan ya. Struktur buyer akan nanti terbentuk di sana, minimal mendekati levelnya atau bahkan breakout di levelnya. Termasuk ketika dia mulai bergerak turun, maka seller akan mulai bergerak, kita uji di levelnya. Ketika di levelnya dia banyak ditolak, maka bisa jadi itu adalah terakhir, itu adalah titik terendahnya. Jadi jangan senang dulu ketika nanti mulai bergerak turun, tidak menyadari sebelah kiri ada level psikologis, dan itu bisa menjadi penolakan ya, menjadi awal penolakan. Yang terpenting kita ikuti dinamikanya, kita ikuti trennya. Follow trend adalah trading yang paling potensial di sana. Hanya saja nanti kita harus memahami tren itu harus ada kecenderungan ya. Kalaupun tren naik, ada koreksi kemudian naik lagi, nah minimal ada struktur yang mengarah ke atas. Ini adalah tren naik. Tren turun pun sama, minimal dia harus ada struktur yang membentuk tren ini bergerak turun. Jadi ada satu kecenderungan, bukan datar. Beda ketika naik turunnya hampir sama begini ya, hampir sama begini. Ini namanya konsolidasi, walaupun tidak persis dalam satu garis datar. Nah, tren itu adalah satu arah, ada kecenderungan, sementara yang konsolidasi itu mengacu pada harga yang satu garis horizontal sama atau hampir sama. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadikan pembanding ya. Selanjutnya nanti ikuti dan sesuaikan dengan gaya trading masing-masing, karena itulah yang menjadi kunci pokok keberhasilan kita. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk membaca kecuali sesuai dengan konsep yang kita pahami, sesuai dengan pengalaman yang kita jalani, dan style serta aturan-aturan yang sudah kita buat sendiri. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa profit maksimum hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit dua arah.